Oleh karena itulah, singkat cerita, kami Partai Pemersatu Bangsa mendesak para penegak hukum, terutama polisi, jaksa, hakim nantinya kalau sudah diadili, harus betul-betul on the track hukum. Jika tidak, Anda akan dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Egy Sujana Channel dimanapun Anda berada, Rahman Channel, Arif Channel, dan Bung Ato Channel. Pada kesempatan hari ini, Jumat 7 Ramadan yang ke-7, kami bersama para narasumber yang sangat pengalaman, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana, SHMSI, dan juga merupakan Ketua Umum dari Partai Pemersatu Bangsa dan Ketua Tim TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Dan di sebelah kanannya ada senior kami juga, yaitu Bang Muslim Army dan Bapak Zulkarnain, serta di samping kiri saya ini aktivis 98 yang juga merupakan OKK, Ketua OKK dari Partai Pemersatu Bangsa. Dan saya juga sebagai host pada siang hari ini merupakan Ketua Pemuda Partai Pemersatu Bangsa. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang persoalan yang lagi ramai ini, persoalan yang lagi viral tentang BBM oplosan dan Danantara. Kita akan mendiskusikan tentang persoalan BBM oplosan dan Danantara. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari pemateri yang pertama kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana, SHMSI. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Adinda RH Rahmat Himran. Masya Allah. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa. Partai ini resmi sudah ada sejak tahun 2021. Bukan 21, 2001 insya Allah. Jadi, tapi saya sejak memimpin tahun 2015 hingga hari ini, tapi sempat mampir juga di PKS ya. Dan sampai hari ini belum keluar kecuali dipecat. Nggak apa-apa kan? Saya masih sebagai Dewan Pakar saja. Tapi saya bicara hari ini sebagai Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa yang sudah pernah ikut pemilu. Waktu itu Ketua Umumnya Pak Narto, ya, tapi udah almarhum beliau. Bendahara partai ini Fatoni, Sekjen partai ini Andi Chandra. Nah, Ketua OKK-nya tadi sudah jelas, Rustam Effendi, Ketua Pemudanya RH, dan Wakil Ketua Umum dari PPB. Dan juga satu lagi yang belum kenalkan adalah Bunda Mary, Ketua Serikandi PPB. Coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Samiri sebagai Ketua Serikandi dari Partai Pemersatu Bangsa. Allahu Akbar. Antum sekjennya atau apa? Wakil Ketua perempuan. Wakil perempuan. Wakil. Ayo sebentar. Hello aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari PPB. Ya, saudara-saudara, kita habis sholat Jumat di masjid Mutia, Cut Mutia, Cut Mutia, Menteng,
Jakarta Pusat. Alhamdulillah habis mendemo Erick Thohir dan Boy Thohir yang pengecut, nggak ada di kantor. Kalau nggak di kantor lo kemana menteri? Ya, kok nggak kerja? Ini kan masih jam kerja. Saudara-saudara, kaitannya dengan BBM oplosan ini terjadi sudah 5 tahun lalu. Per tahunnya negara dirugikan 193,7 triliun. Sudah 5 tahun jalan 6 tahun. Jadi dipastikan sudah lebih dari 1.000 triliun. Uang yang tidak sedikit itu. Dibancakan oleh mereka-mereka, si Erick Thohir mengkoordinasikan supaya nggak ketahuan barangkali oleh Boy Thohir, mengkoordinasi orang-orang yang bisa dilobi, sehingga penegak hukum pun seperti Kapolda Jakarta kami sangat sayangkan, Pak Karyoto yang kami hormati. Kalau Anda ini nggak benar, konfirmasi dong, klarifikasi dong, tolong dengan hormat. Tidak bermaksud mendikte, tapi ini ilmu hukum. Kalau tuduhan itu ada, Anda tiap bulan terima 25, lalu Anda tidak mengklarifikasi, ya ini benar adanya. Ini teori komunikasi yang umum saja, dan hukum memang begitu. Jadi karena itu, ini sudah ada di statement umum yang ada di medsos, di media-media lainnya yang merupakan satu berita yang sangat miris buat saya sebagai penegak hukum. Kok penegak hukum ikut-ikutan seperti ini? Makanya hukum tidak bisa tegak. Padahal tujuan pokok hukum, ini teman-teman mesti paham, ada 3. 1, mesti ada manfaat hukum itu. Untuk apa ada hukum itu kalau nggak manfaat? Yang kedua, kepastian hukum. Hukum harus pasti, nggak boleh abu-abu. Iya, salah, enggak. Pak Karyoto bener terima uang apa enggak, atau enggak terima, harus jelas. Nggak boleh orang menuduh-nuduh orang sembarangan. Saya dalam hal ini sangat bersahabat dengan pihak kepolisian, dalam pengertian untuk sama-sama sebagai penegak hukum. Nah, yang ketiga adalah rasa keadilan untuk semua rakyat Indonesia, harus menikmatinya dengan hukum yang berlaku tadi. Itulah tujuan hukum. Nah, dari 3 itu kaitan dengan 2 hal penting seperti RH sampaikan, Danantara dan BBM oplosan. Ini sangat tidak ada kepastian hukum, sangat tidak manfaat adanya hukum, dan juga tidak ada rasa keadilan. Bahkan rakyat dicurangi, rakyat dibikin miskin. Seperti tadi saya sudah terangkan, kemiskinan struktural. Nah, sekarang fokus saya dalam konteks manpower yang berada di masing-masing persoalan tadi, di BBM oplosan, di Danantara, itu manpowernya itu sangat tidak kredibel, tidak profesional, tidak expertise, dan tidak punya experience yang bisa dibanggakan. Tidak ada kehebatan dari mereka semua itu, karena semua lebih cenderung kepada flower politik, citra rasa politiknya. Tapi saya kritik para pimpinan partai politik. Saya pimpinan juga, saya setara dengan Megawati, setara dengan AHY yang ketua Partai Demokrat, setara dengan si Bahlil, bahkan Prabowo. Saya setara menurut undang-undang, karena saya ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Gitu. Jadi saya berkecenderungan bagaimana bangsa ini yang sudah terampak sekali pecah-pecahnya, saya berinisiatif menjadi pemersatu, ya, bukan persatuan. Karena banyak pakai nama persatuan seperti P3, pecah-pecah juga. Tapi kalau pakai nama pemersatu, pecah-pecah juga, itu keterlaluan. Dia bukan pemersatu namanya, pemecah belah. Jadi Anda bergabung dengan PPB ini punya misi yang luar biasa, luhur dalam konteks ibadah.
mempersatukan bangsa Indonesia ini ibadah yang tinggi. Tidak boleh pecah belah, karena potensi pecah belah pasti terjadi dengan situasi yang terus berlangsung. Apalagi Prabowo sudah mensinyalir tahun 2030. Nanti saudara muslim bisa menjelaskan lebih jauh. Saudara-saudara, dalam konteks manpower tadi yang tidak profesional, tidak ekspertis, tidak punya rasa tanggung jawab yang kuat kepada bangsa ini, maka dipastikan Danantara dan oplosan BBM ini tidak terurus dengan baik. Dipastikan. Buktinya apa? BBM oplosan udah 5 tahun lebih kok. Aman-aman saja dinikmati. Erick Thohir, kok klarifikasi, kok terima duit 50 miliar sama kakak lo tuh si Boy Thohir. Kok bikin perusahaan Adaro yang begitu hebat segala macam, tapi hasil korup, hasil nimpe uang rakyat. Ya, kau datang ke Indonesia dulu pakai celana kolor barangkali nenek moyang lu, sekarang udah kaya raya kok tindas rakyat Indonesia. Kurang ajar. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dari segi manpower ini saya minta OJK, KPK, walaupun saya ragu dengan mereka semua, tapi secara kelembagaan mereka yang punya hak untuk mengawasi tentang sirkulasi uang ini gitu loh. BPK-nya juga, mana BPK itu? Malah dugaan menurut si Ahok BPK ikut terlibat. Coba bagaimana lembaga-lembaga begini? Oleh karena itulah, singkat cerita, kami Partai Pemersatu Bangsa mendesak para penegak hukum, terutama polisi, jaksa, hakim nantinya kalau sudah diadili, harus betul-betul on the track hukum. Jika tidak, Anda akan dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Kalau Anda dapat terima suap, itu namanya uang haram. Anda kasih makan anak istri yang haram, maka Anda adalah sama dengan Yahudi. Begitulah diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 62 dan 63. Itu orang-orang yang selalu berlomba dalam dosa, kemudian membuat perpecahan, dan kemudian mereka itu makan uang yang haram. Begitulah Al-Maidah ayat 62-63. Oleh karena itu, sejalan dengan itu, pesan moral saya sebagai ketua umum partai, para ketua umum partai, Anda itu diamanahkan. Saya belum diamanahkan karena ikut pemilu belum cukup suara, akhirnya tidak masuk threshold. Tapi insya Allah 2029 jika pemilu itu masih ada, insya Allah tidak ada threshold lagi, saya bisa bertarung dengan kalian-kalian yang punya kapasitas apa kalian untuk melawan keadaan ini. Ilmunya apa untuk menyelesaikan Indonesia yang bertakwa, Indonesia yang beriman, Indonesia yang sejahtera, adil, makmur. Itu harus punya ilmu tentang kepemimpinan, tentang leadership. Kalau kami punya contoh yang jelas, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami mencontoh Nabi Muhammad, tidak bakal salah. Ketimbang kalian contohnya siapa coba? Saya bertarung secara intelektual. Kalian pimpin partai A, partai B, partai C tadi, kalian yang jadi rujukan siapa? Contoh teladannya siapa? Anda mau pakai konsep apa? Komunis? Siapa yang paling komunis di muka bumi ini? Tidak ada. Anda mau pakai sistem kapitalis? Contoh orang kapitalis siapa? Tidak ada. Tapi kalau Anda mau pakai Islam, ada contohnya, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Selanjutnya saya kembalikan kepada RH. Ya, beri aplaus dong buat Bapak Profesor Dr. Egy Sujana. Luar biasa pemaparan beliau yang mempunyai ilmu terkait ilmu hukum, dan tadi sudah dijabarkan secara langsung. Baiklah, kita akan beralih ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Abangda kita, Bapak Muslim Army, agar bisa langsung menyampaikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mubarak Ramadan. Selamat menjalani puasa Ramadan. Semoga puasa kita hari ini, Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 ini kita menghadapi suasana was-was, ya kan? Suasana was-was kenapa? Karena
makin hari kejahatan rejim Jokowi yang diumumkan oleh OCCRV di Belanda itu makin terbuka, ya kan? Jadi Jokowi bilang begini, mana buktinya? Mana? Tunjukkan mana buktinya. Nah, hari ini bukti itu satu persatu terbuka. Nah, selama 5 tahun BBM oplosan itu dinikmati hampir mencapai 1.000 triliun. Itu bukti. Nah, maka itu ketika baru BBM. Yang lainnya ada 2.290 triliun. Nah, menurut OJK. Itu Tanggal 16 Januari 2025. PPATK mengumumkan itu. Nah, itu dia. Belum lagi misalnya kemarin Bang Lula Hamahua menyatakan Jokowi mesti dihukum mati. Kenapa begitu? Ini ada pernyataan dari mantan penasihat KPK, ya kan, abang kita Dr. Abdullah Hamahua, bahwa ada uang yang masuk ke Jokowi lewat Kaisang sebesar 5 triliun dari Malaysia. Dari Malaysia dalam persoalan sawit. Belum yang lain ya? Nah, itu belum yang lain. Belum juga misalnya ekspor pasir ke Singapura. Itu PP-nya kan dikeluarkan oleh Jokowi. Begitu juga Permendagnya dikeluarkan oleh Julhas, Menteri Perdagangan. Nah, itu PP dikeluarkan oleh Jokowi, Menperdak yang dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan. Itu tidak gratis. Pasir yang diekspor ke Singapura itu, kemarin teman saya dari Batam bercerita bahwa jarak antara Batam ke Singapura itu semakin dekat, cuma 15 menit. Artinya apa? Luas wilayah Singapura itu makin bertambah. Nah, itu berarti bahwa ekspor pasir yang dulu pernah dilarang, saya yang menginisiasi pelarangan itu, kemudian dibuka kembali. Ini berarti memperluas negara Singapura. Nah, kita semakin laut kita semakin sempit. Nah, oleh sebab itu, ini juga bagian dari menurut saya kejahatan secara sistematis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat. Nah, belum lagi misalnya anak-anaknya yang sudah dilaporkan di KPK. Juga KPK sampai hari ini tidak bergerak. KPK. Siapa itu? Oh, KPK. KPK belum bergerak mengusut laporan anak-anaknya. Anak Jokowi. Jokowi, mantunya Bobi, ya kan? Gibran, Kaisang, ya kan? Itu. Nah, jadi menurut saya bahwa korupsi Jokowi dan anak-anaknya udah sangat jelas ya? Sudah sangat jelas dan terang benderang. Jangan minta bukti lagi. Jadi jangan minta bukti lagi. Nah, dengan demikian kepada KPK, kepada kepolisian, Kapolri, kepada Kejaksaan Agung. Nah, ini kan kemarin Jaksa Agung sudah menangkap, Kejaksaan menangkap 9 ya. 9 pejabat Pertamina. Ya. Kok tiba-tiba semua sudah memberikan keterangan. Tiba-tiba Erik mendatangi kejaksaan, pertemuan 11 jam, ya kan, setelah kami sorenya podcast. Sebelum itu gitu. Berteriak supaya tangkap Erick Thohir. Nah, malam itu Erick Thohir mendatangi Kejaksaan Agung pertemuan. 11 jam pertemuannya. Lalu kemudian Jaksa Agung itu adalah jaksa negara, bukan jaksanya Erick Thohir. Tiba-tiba memberikan pembelaan, mengatakan bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Ya, panggil juga belum, periksa juga belum. Erick Thohir datang, kan patut dicurigai bahwa loh, yang beredar di data yang beredar itu kan dia terima uang. Pantas kalau kita duga Jaksa Agung juga disuap. Nah, jadi kami menduga kalau begini memang sudah menjadi alasan kuat Jaksa Agung dicopot. Nah, begitu juga tentang Karyoto tadi. Kalau Karyoto, ya kan, sebagai Kapolda Metro, di mana diduga, ya kan, seperti yang informasi yang tersebar itu, harus klarifikasi, ya kan?
Kalau tidak, menurut saya diaktifkan, dinonaktifkan. Nah, dan Kapolri bertanggung jawab. Kapolri bertanggung jawab dan diperiksa. Ya, jadi dengan hal ini, dalam hal ini Presiden Astagfirullahaladzim, Presiden Prabowo ya kan dengan kasus ini segera, kalau ternyata tindakan mereka semuanya dalam sisi hukum seolah-olah melempari kotoran ke muka presiden. Tapi presiden malah senang. Presiden. Jadi ini kan lucu kan. Jadi dengan demikian kita ingin ketegasan tegas ya kan. Jadi presiden harus memanggil Jaksa Agung, memanggil Kapolri, memanggil KPK. Minta tanya, ini kenapa kok bisa begini? Kenapa rakyat pada protes, pada demo terus-terusan? Nah, tetapi jika ternyata ini bulan puasa nih, kita bicara habis sholat Jumat, juga didiamkan oleh Prabowo. Nah, sampai tanggal 20 April, pas 6 bulan janji, jangan salahkan rakyat, ya kan? Karena rakyat sudah bersedia, adil Jokowi malah dilindungi, adil Fufafa tangkap, lindungi, ya kan? Bab itu sudah terang-benang, itu Fufafa itu adalah Gibran, ya kan? Kemudian tekanan masyarakat baik di Solo, di Jogja dan di daerah lain untuk mengadili, ada tulisan-tulisan grafiti itu di jalan-jalan untuk tangkap Ali Jokowi itu di mana-mana, di berbagai daerah. Ini menurut saya ini sudah marak, rakyat marah. Tetapi jika, ya kan, Presiden Prabowo berdiam diri, patut diduga dia melindungi mereka. Dan bisa juga dia bagian dari itu. Karena apa? Bisa juga hasil Pilpres kemarin itu hasil omong-omong pula. Makanya dengan hormat. Ya, makanya dengan hormat kepada Presiden Prabowo, dengarin kami. Kami tidak maksud mencelakai Anda, tidak maksud menjelek-jelekan, karena kami puasa. Dan kami juga sayang sama Presiden Prabowo agar supaya dengar kami. Jangan hanya dengar 8 bajar-bajarnya. Ya, bajar-bajar. Jangan hanya dengar 8 konglomerat yang datang semalam itu. Jangan lagi dengar staf-staf yang menyesatkan beritanya. Ikutilah kami. Insya Allah kami ini mewakili suara rakyat Indonesia. Suara Tuhan. Ya kan? Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi pemaparan dari abang kita, Abang Muslim, yang sangat berapi-api memprotes adanya beberapa kejanggalan terkait BBM oplosan maupun Danantara. Baiklah, kita akan mendengarkan pemateri selanjutnya dari Sri Gandhi kita ini. Beliau juga sebagai perempuan pemersatu bangsa, juga menjabat sebagai Ketua KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Untuk itu kita langsung saja kepada Ibu Mary Samiri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, kami adalah sayap Sri Kandi dari Partai Pemersatu Bangsa. Jadi kita sudah berkali-kali ya bersuara tentang banyak sekali ketidakadilan ataupun kebobrokan dari rezim ini. Kok jadi nulernya ke rezim Prabowo gitu loh. Padahal kita berharap waktu Prabowo kemarin dilantik, dia itu udah punya pasukan sendiri gitu loh. Jadi kita nggak kacau kayak sama ini ya, sama kayak Pertalite dioplos orangnya Jokowi masuk ke orang Prabowo gitu loh. Jadi sama beli Pertamax rasa Pertalite, terus beli atau pilih Prabowo dapatnya Mulyono, betul ya bang? Jadi kok kayak ini ya jalan pikiran kita jadi Jokowi yang betul. Jangan jadi presiden oplosan. Jangan jadi presiden oplosan Pak Prabowo. Cukup Pertamina aja yang oplos ya. Rusak negara ini kalau presiden pun dioplos. Bahkan ada anggapan Pak Prabowo tuh sebagai Perdana Menteri. Wih, ternyata Jokowi menang 3 periode, betul Pak? Ngeri kan? Nah, kami nggak mau itu terjadi.
kami sebagai emak-emak yang sebenarnya kita tidak mau melawan sih ya, kita bukan emak-emak yang melawan, kita adalah emak-emak yang berkomitmen untuk selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Kemarin kami ke DPP PKS, kami membawa 12 poin amanat rakyat. Jadi kami membawa suara hati nurani rakyat ya terhadap kebobrokan yang sudah terjadi, yang sampai sekarang pun belum ketemu penyelesaiannya. 1, ijazah palsu Jokowi. 2, Fufu Fafa. Ijazahnya juga itu SMA-nya nggak jelas. Sebenarnya tamat SMA atau SMP. Abang tau nggak bang, sekarang rambutnya Fufu Fafa itu udah sama dengan Yusril bang. Jadi dia punya desainer tuh sama ternyata ya. Kayak tua dia sekarang. Cuman sayang cuman tua mukanya doang. Kerjaannya cuma dipaut bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare ya. Ketiga, masalah Raka, booming Raka ya, yang masuk atau terpilih jadi wakil presiden. Pilpres kita itu sangat mahal kemarinnya, puluhan triliun. Tapi sayang sekarang kita dapatnya hasil yang sangat rusak. Minim. Ya, gimana bang? Sangat minim. Nah, sangat minim. Kemudian masalah korupsi Jokowi dan anak mantunya yang sudah dilaporkan berkali-kali. Aktivis 98 melaporkan tahun 2022, dilaporkan lagi tahun 2024. Begitu Pak Jokowi kemarin di kasus OCCRP dilaporkan lagi. Tapi KPK seperti biasa cicing wae ya. Kemudian kasus apa lagi? Kalau yang masuk sekarang adalah kasus oplosan Pertamina. Ya, kemudian kasus dana haji Yakult yang hilang di anta beranta. Mama siap nggak kita geruduk Yakult di rumahnya di Condet? Nah, karena terkabar Yakult itu rumahnya bang 50 miliar bang. Rumahnya di Condet. Kita udah dikasih tahu bang nama rekanannya bang, Ibu Tuti. Jadi benar-benar ya Yakult, mungkin orang menganggap, bukan orang ya, maksudnya pejabat mengignore bahwa engkau adalah penjahat yang sudah mengambil dana haji ya. Tapi kami mau melihat dari sisi lain, kok rumahnya gede banget tuh di Condet ya. Kemudian ada lagi kasus yang terakhir ini, Danantara. Danantara ini adalah penghematan di sini, ditaruh di sini. Kami bukan tidak tidak menyetujui investasi. Kami setuju, sangat setuju. Tetapi sayang, asal mula dari Danantara ini sudah cacat. Pertama, seorang menteri tidak boleh rangkap jabatan ya. Yang megang Danantara Rosani Roslan, menteri investasi ya. Masa udah megang di situ menteri, di sini megang pula itu gitu ya, double. Antara regulator, Ya, Betul. eksekutor. Eksekutor itu nggak bisa. Kemudian Bang Doni Askara itu, dia itu besanan Bang sama Rosani itu Bang. Itu Keluarga, ya? udah kurang nepotisme apa gitu loh ya. Betul, keluarga. Yang parah badan pengawas ya, Jokowi badan pengawas pada Dewan Pembina itu. Nah, di atasnya itu adalah orang terkorup nomor 1 di Indonesia. Lah ini uang negara, uang rakyat 14.700 triliun dikasih ke orang koruptor. Bingung aku, nggak tahu lagi ngomong apa deh. Ya, itu Danantara. Kemudian itu orang LBP. ya Luhut, oh si Pandu. Pandu itu Bang, saya nonton di satu podcastnya Akbar Faisal. Dia itu megang capital dari perusahaan-perusahaan entah startup entah apa 15 miliar US dollar Bang. Gila. Ditanya ini ada hubungan nggak sama Opung? Oh tidak, nggak ada hubungan sama Opung. Pertanyaan saya, kalau nggak ada Opung dia siapa? Ya Bang. Ah udah gitu aja. Betul. Lihat aja udah segemuk itu dia. Kemudian PPN 12% ya, kemarin masih ditunda atau sudah di ini sih untuk barang mewah. Tapi kami minta, masih bisa nggak dibatalkan tuh Bang ya? Bisa kalau presiden mau. Betul, soalnya begini, beberapa hari kemarin itu buruh dari Sritek yang dijanjikan oleh Wamen
si Emmanuel itu tidak akan terjadi PHK, 10.000 lebih loh di PHK, habis. Harusnya Wamen itu yang ngomong tidak akan terjadi PHK, mundur dong, ya nggak? Karena dia sudah berjanji tidak akan ada PHK di Sritek. Sritek itu adalah perusahaan yang berkomitmen mendukung Prabowo Gibran. Kemudian pada saat kasus dana bansos kemarin, itu terindikasi ada juga narasi bahwa Gibran itu ada main juga Bang untuk penyediaan goodie bag-nya yang mesennya di Sritek. Nah, jadi banyak kali kasusnya ya. Kemudian CSR BI Bang, yang ternyata menjadi bancaan dari anggota dewan. Nah, ini juga parah ya. Ada lagi kemarin yang baru muncul juga, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua DPD Bang, yang ternyata dari 152 anggota itu disuap 95 orang, per orang 208 juta. Jadi total itu 19 miliar. Bayangin Bang, belum dilantik udah keluar duit 19 miliar. Kira-kira bakal dapat berapa miliar? Aduh, carut marut benar. Jadi Pak Prabowo harus tegas ya. Nggak ada guna engkau datang dari ARMY. Nih kami pakai ARMY nih, saking bangganya kami ya. Saya anak tentara, tapi banyak hal yang membuat kami menangis akhir-akhir ini, di mana veteran diperlakukan itu sangat tidak manusiawi. Sementara seorang Deddy Kobuzer Anda kasih jabatan giveaway kolonel, apa kolonel dia? Ya? Letkol kerjanya cuma duduk di meja ngebully orang nggak pakai baju, gila. Maaf ya, Cina lagi, nggak pernah itu kejadian. Jadi kalau bapak saya masih hidup, dia pasti akan nangis ya melihat negara ini, ya. Karena perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan negara ini dengan nyawa, bukan cuma dengan harta, nyawa. Tapi rupanya nepotisme, kong kali kong, aduh. Kalau ngeliat di TV Raffi Ahmad lah, apalah, kok kayak mereka tuh pemilik negara gitu. Kalau yang namanya menteri itu sekitar 48-an, berarti Raffi Ahmad itu kan di staf sus ya. Kok dia bisa dapat mobil dengan plat 36? Berarti kan dia setara menteri. Kacau ya, kacau. Kemarin berisik di medsos tentang mobil dia, ternyata nggak ada orangnya Bang, cuma bawa dokumen doang. Tapi patwalnya arogan. Nah itu, jadi kayak pemilik negara. Itu aja kali ya, kami ini sebenarnya mau bersuara terus. Pokoknya selama belum adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Siap ya Mak? Siap. Mak-mak ini memang betul-betul. Kenapa kami siap? Karena Pak Prabowo takut dengan mak-mak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pemaparannya Ibu Mary. Jadi melihat pemaparan Ibu Mary, saya jadi kepingin berpantun nih. Pantunnya judulnya Negeri Oplosan. Gimana tuh negeri oplosan? Beli Pertamax dapatnya Pertalite. Beli Pertalite. Beli Pertamax dapatnya Pertalite. Oh gitu. Pilih Prabowo dapatnya Jokowi. Cie. Oplosan. Negeri oplosan. Ya, baiklah. Kita ke pemateri berikutnya, ke senior kita dulu, paling ujung kiri, yaitu Bapak Zul. Silakan Pak Zul, bisa menyampaikan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, percepat Pak Zul. Ini sudah banyak berbincang bahwasanya Pertalite oplosan, pimpinan juga oplosan, ya. Terus negeri pun juga ada yang mengatakan negeri oplosan. Berarti rakyat juga ikut oplosan dong Bang? Hah? Enggak. Rakyat oksinil ya. Alhamdulillah rakyat oksinil. Iya. Ijazahnya oplosan. Wah ini udah nggak bener Bang. Ya udah nggak bener, ini Indonesia udah kacau. Jadi begini ya. Menurut filosofis,
kita berbicara masalah satu pohon, ya, yang mana pohon itu ini ada bunganya, ada daun-daunnya, ada batangnya. Tapi daun-daunnya itu adalah rakyat, Bang. Dan ranting-ranting ini adalah orang-orang yang koruptor yang ditangkap itu, Bang. Jadi kenapa kok kita ini kan rakyat, seharusnya pemimpin itu lebih cerdas daripada rakyat, Bang. Kalau kita lihat ini harusnya akarnya yang dicabut, jangan korbankan daun-daunnya. Sementara daun-daunnya banyak yang kelaparan, ranting-rantingnya ini banyak yang berguguran, artinya ditangkep-tangkepin. Nah, contoh kecil nih, ya, kita menghimbau nih kepada semuanya, kepada rakyat, ya, kepada para tokoh, pada para alim ulama, agar menyuarakan lebih keras lagi, lebih kencang lagi untuk menyuarakan kebenaran, yang mana kebenaran ini harus ditegakkan sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertanyaan itu pertama. Yang kedua, ya, kami juga bingung melihat pemimpin sekarang ini sudah mulai terang-terangan nyata mereka berbuat salah, tapi mereka tidak punya malu. Bahkan juga mereka kalau giliran mahasiswa unjuk rasa, terus apalagi masyarakat unjuk rasa, dibilangnya radikal, dibilangnya tidak komit, dibilang tidak mendukung. Yang tidak mendukung itu siapa? Justru kalianlah yang tidak mendukung, dengan artinya penangkapan dan intimidasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, khususnya Joko Widodo dan Erick Thohir. Terutama kepada, ini saya himbau kepada Yakut, Menteri Agama, yang menggaungkan azan sama dengan gonggongan anjing. Demi Allah, darah dan nyawa, saya tidak rela azan itu disamakan dengan gonggongan anjing yang najis. Untuk itu, kurang lebihnya kami mohon terima kasih, dan kami akan membicarakan, mari di bulan suci Ramadan ini adalah Sahrul Jihad, yaitu waktunya kita berjihad. Dan yang namanya di Al-Quran juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang selalu berjuang di jalan kebenaran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.